Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan mata kuliah kecerdasan buatan yang keempat pada hari ini kita akan membahas kita akan membahas mengenai solving problem by searching. Kenapa search atau pencarian? Di sini jawabannya adalah untuk mencapai tujuan atau maximize kemampuan kita memerlukan prediksi apa hasil yang nanti akan kita lakukan di kemudian harinya. Maka dari itu yang pertama alasan mengapa kita mempelajari solving problem by searching, yang pertama adalah untuk mendapatkan tujuan atau memberikan hasil yang maksimal pada utility kita yang kita perlukan untuk memprediksi hasil dari perlakuan atau action yang akan kita lakukan di masa depan. Di sini ada banyak sekali sequence of action-nya. Masing-masing di sini memiliki utility tersendiri atau tools tersendiri. Kita ingin menemukan atau mencari dari yang terbaik. Di sini example-nya adalah Romania. On holiday in Romania, currently in Arad, ini kota ya. Flight leave tomorrow from Bucharest. Ada penerbangan ya besok dari Bukares. Formulate goal-nya adalah dari Bukares. Problemnya adalah di sini adalah state-nya. Yang pertama, state itu maksudnya adalah posisi atau keadaan yang awal. Various city. Action-nya di sini adalah drive between city. Solusinya adalah mengurutkan city dari kota ini, maksudnya memberikan antrian ya, urutan-urutan dari kota tersebut, yaitu Arad, Sibiu, Fagaras maupun Bukares. Karena tujuannya di sini adalah di Arad, kota Arad dari Bukares. Nah, ini adalah petanya. Peta dari Rumania, di mana tadi kita ingin berlibur di Rumania, khususnya di kota Arad, dari Bukares. Bagaimana jalannya pencarian tersebut? Nah, ini adalah Arad, kota Arad, ini adalah Bukares. Terdapat titik-titik kota ya. Lalu ada nilai juga 101, 138. Ini adalah jarak dari antara kota satu atau titik satu ke titik yang lainnya. Seperti itu ya mahasiswa semuanya. Nah, agen ataupun kita akan memberikan problem solving, memberikan pemecahan masalah melalui agen yang akan kita utus atau kita berikan penugasan bagaimana mencari pemecahan masalah tersebut. Di sini terdapat function dengan nama simple problem solving agent. Persepsinya pertama, return in action. Keadaan statistiknya adalah sequence, in action sequence, initially empty. State merupakan
deskripsi dari keadaan awal. Goal adalah tujuan yang nilainya di sini adalah 0, inisialisasi 0. Kali sequence di sini inisialisasinya empty. Problem adalah formulasi bagaimana sebuah masalah itu kita formulasikan. Keadaan awal, update, state. State di sini adalah persepsinya. Persepsi itu adalah asumsi apa atau bisa dikatakan langkah yang kita ingin lakukan. If ini adalah kondisi. Kondisi berarti memiliki persyaratan. Ini ada 3 persyaratan. Begitu ya. If sequence is empty, then do. Nah, ini. Dia akan melakukan formulasi tujuan awal untuk mendapatkan goal-nya atau tujuan akhirnya. Di mana goal-nya tersebut ini berasal dari formulasi problem. Formulasi problem ini ada 2 parameter. Kalau dari goal itu ada 1 parameter yaitu state keadaan awal. State dan goal ini akan nanti membentuk problem formulasi. Yang arahnya adalah problem ini. Ada berapa problem? Problem di sini akan mencari urutannya. Action atau perlakuannya adalah first sequence, yang lainnya nanti adalah urutan yang dari 1, 2, 3. Apa yang harus kita lakukan? Maksudnya apa? Ini bisa saudara lihat. Dari Bukares ada berapa jalan? Ada 2. Ada 3, ini otomatis tidak kita pakai karena dia berakhir di Giurgiu. Nah, jika ada 2 jalan, dia akan mencari. Nah, ini bagaimana formulasi problemnya. Formulasi problemnya bisa, nah ini ya, saudara bisa lihat ini ada yang namanya angka, ini adalah jaraknya. Dari Bukares ke Fagaras ke Sibiu ke Arad itu menempuh berapa jaraknya? Dari Bukares ke Pitesti, terus Rimniku, Vilsea, Sibiu, Arad, berapa jaraknya? Dari Bukares, Pitesti, Grevio, terus ke Rimniku, Vilsea, Sibiu, Arad, berapa jaraknya? Demikian seterusnya sampai yang ada kondisi-kondisi problem yang kita temui di beberapa kota. Yaitu apa problemnya? Jarak yang terpendek. Atau bisa jadi adalah jarak yang paling efisien. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang yang namanya traffic atau kemacetan lalu lintas, kita pun harus memberikan pemecahan permasalahannya. Tidak hanya jarak terpendek. Ya, kalau jarak terpendek itu tidak macet, tidak masalah. Tetapi kalau macet, otomatis semua agen itu akan memilih jalan yang terpendek dari Bukares ke Arad. Seperti itu ya mahasiswa semuanya. Nah, ini adalah pseudocode dari problem solving agen kita. Cara penulisannya seperti yang saudara lihat. Lalu jenis-jenis permasalahan, ada statik dan atau dinamik. Previous problem dikatakan statik, keadaan yang sebelumnya, masalah yang sebelumnya dikatakan statik. No attention to change in environment. Tidak ada perhatian untuk merubah dari lingkungan tersebut. Itu statik atau dinamik di situ. Observable, partial observable, dan unobservable. Previous problem was observable. Masalah sebelumnya yang diobservasi atau yang kita gali, it knew its initial state. Initial state itu berarti sudah masuk ke kondisi yang kita tentukan. Ya, deterministic, stochastic ini adalah previous problem was deterministic, no new percept. Jadi tidak ada persepsi atau asumsi yang diperlukan di sini. Kita dapat memprediksi the future perfectly. Seperti itu.
Ini adalah penjelasan dari deterministik dan stokastik. Discrete atau continuous di sini adalah previous problemnya adalah discrete. We can enumerate, kita mengumpulkan semua kemungkinan. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, jarak satu ke kota lainnya yang terpendek atau traffic yang paling tidak macet atau longgar trafficnya. Seperti itu. Itu adalah all possibilities. Adalah kemungkinan semua yang terjadi di dalam environment. Kalau tadi saya mengambil contoh pencarian dari Holiday in Romania, contoh yang kedua adalah vacuum world. Apa ini maksudnya? Kita mengobservasi start in 5. Nah, start in langkah 5. Bagaimana solusinya? Nah, ini ya mahasiswa semuanya. Start in 5. Bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan jika kondisi kita berada di kondisi nomor 5? Nah, apa yang harus dilakukan oleh vacuum world? Yang pertama adalah right suck. Nah, kalau yang observable, solusinya bagaimana? Right suck, diambil dan dibersihkan. Kalau yang unobservable, start in 1. 1, kedua, dia mencari. Terus ketiga, membersihkan dulu yang nomor yang sebelah kanannya itu. Terus nomor 4, nah seperti itu. Ini berulang-ulang seperti itu. Nah, ini ya. Right, suck, left, suck. Nah, itu ya. Kalau yang nomor 5, pindah ke kanan, lalu dibersihkan. Solusinya seperti itu. Itu yang observable. Kalau yang unobservable, semuanya dilakukan. Right suck, left suck. Suck itu berarti dibersihkan seperti itu ya. Nah ini ya, vacuum world-nya. Berarti ada beberapa kemungkinan-kemungkinan dari kondisi-kondisi dari vacuum world-nya. Ini baru kiri dan kanan ya mahasiswa semuanya ya, yang dalam kondisi kotor seperti itu. Bagaimana kita membuat formulasi problem di sini? Dikatakan sebuah problem merupakan definisi dari 4 item. Yang pertama adalah initial state, action, goal test, dan path cost. Initial state kalau kita tadi mengambil contoh di Holiday in Arad tadi ya, searching in Romania, initial state kita masuk di Arad, kota Arad, Arad ya. Actionnya adalah set of action dikurangi state pairs. Di sini adalah Arad, terus ada Zerin, mana Zerin? Oh, Zerin di atasnya ini ya. Zerin, Arad ke Zerin, Zerin ke Orade, seperti itu. Kalau dari Arad ada 3 kemungkinan ke Bukares ya. 1, 2, dan 3. Goal testnya adalah Bukares ini tadinya, checkmate. Kalau tadi penjelasan saya di awal adalah kebalik. Tapi ini adalah kita buat initial state-nya dari Arad. Path cost-nya adalah di sini penjumlahan dari distance atau number of action execute. Nah, ini adalah formulasinya adalah C XIY adalah step cost, langkah yang harus dikeluarkan, assume to be lebih besar dari 0. Nah, sebuah solusi adalah sequence, urutan dari perlakuan yang mengungguli atau action leading from the initial state to a goal state. Nah, urutan action yang dimulai dari initial state to a goal state. Itu adalah yang disebut dengan solusi. Lalu bagaimana memilih state space? Real world di sini dikatakan absurd complex. State space must be abstract for problem solving.
Abstrak di sini adalah variabel set of real state-nya. Jadi real state-nya adalah kondisi di awal realnya itu adalah abstract state. Kalau abstract action di sini adalah kompleks kombinasi dari real action-nya. Seperti contohnya adalah tahapan saat kita akan berkunjung dari Arad atau holiday dari Arad menuju ke Bukares. Langkah awalnya adalah Zerin. Ini adalah representasi a complex set of possible route. Ini salah satu contohnya adalah untuk jaminannya realizability, any real estate in Arad must get to some real estate in Zerin. Nah, garansi realisasinya seperti itu. Nah, terus ada abstract state, abstract action, terus abstract solution. Di sini adalah set of real path, yaitu titik jalur yang memberikan solusi di dunia nyata. Masing-masing abstrak di sini tadi ya, abstract action should be harusnya lebih mudah daripada original problemnya. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana kita memilih selecting a state space. Vacuum word state space graph-nya bagaimana? Nah, state-nya seperti apa, action-nya seperti apa, initial state-nya seperti apa, test goal-nya dan path cost-nya bagaimana. Jika ada grafik untuk vacuum world seperti ini. Initial state-nya integer ya, dot and robot location. Initial state-nya any, bisa di mana saja. Action-nya adalah left, right, and suck. Goal test-nya adalah no dirty at all location. Itu tujuannya. Path cost 1 per action. Nah, ini adalah contoh dari vacuum word state space graph. Contoh yang lain adalah puzzle 8. Wah, ini nih. Kalau kita mendapatkan start state-nya 1, 3, 8, 5, 7, 2, 4, 6, goal state-nya seperti ini. Nah, langkah kita bermain 8 puzzle agar goal state-nya seperti angka 1 di atas, angka 2 selanjutnya, nah itu urutan bagaimana caranya. Location of tiles-nya, kita harus menentukan lokasi dari persegi tersebut. Inilah state-nya kita memberikan, berarti memberikan langkahnya. Action-nya di sini adalah pindah ke blank left, right, up, and down. Goal state-nya seperti yang ada di dalam gambar. Path cost-nya 1. 1 nilainya per move-nya. Optimal solution di sini adalah N puzzle family is NP hard. Nah, ini adalah 8 queens. Bagaimana initial state-nya, state, action, goal test, dan path cost. Nah, bisa saudara lihat di sana ya, 8 queen ya. Seperti itu. Robotic assembly, bagaimana membuat lengan robot di sana. Real value coordinate of robot join angle parts of the object to be assembly. Kita harus mengassembly semua robot lengannya. Initial state-nya adalah rest configuration. Kita konfigurasi seluruh dari robot join angle parts-nya. Lalu action-nya adalah continuous motion of robot join. Jadi secara continue bergerak. Goal test-nya adalah complete assembly. Kalau dari gambar, assembly-nya apa itu? Membangun kubus itu ya. Balok persegi itu ya. Path cost-nya berapa lamanya waktu yang dieksekusi. Nah, ini ya. Baik, lalu ada di dalam pencarian, ada algoritma tree atau pohon. Basic idenya adalah offline, simulasi exploration of state space by generating successor of already explored state. Di sini adalah expanding state-nya. Expanding state-nya itu seperti ini ya. Dari Arad, terus kita menuju kemana ini? Ada 3 titik gitu ya.
Ada CPU, Timisoara, Zerin. Nah, ini dibuat menjadi tree search atau pencarian pohon. Nah, itu ya gambarannya. Nah, ada loop do di sini, ada perulangan di situ. Jika tidak ditemukan, nah ini, jika there are no candidate for expansion dan return failure, choose a leaf node for expansion according to the strategy. Dia bisa memilih CPU, kembali lagi ke Timisoara, kembali lagi ke Zerin. Itu gunanya loop do. Paham di situ ya? Bagaimana implementasi? Kalau ini tadi adalah yang tadi ya, state dan node yang tadi. Implementasinya bagaimana seperti itu ya. Ini adalah penjelasannya. Saya langsung masuk ke strategi dari pencarian. Strategi dari pencarian di sini adalah defined by picking, memilih the order of node expansion-nya, memilih dari node yang sudah diekspansi. Strateginya dievaluasi berdasarkan dimensinya. Yang pertama adalah completeness. Apakah itu biasanya menemukan solusi jika one axis ya, completeness ya, apakah langsung ditemukan solusinya jika kita melakukan satu strategi saja. Time complexity-nya, berapa jumlah node yang berhasil di-generate. Space complexity-nya, maksimum number-nya dari node memorinya. Optimality-nya, apakah itu semua ditemukan dengan least cost solution, solusi yang mungkin paling lebih sedikit ya cost-nya. Optimality itu seperti itu. Time and space complexity diukur dari term. B adalah maximum branch, D adalah depth of the least cost solution-nya, paling sedikit cost-nya, M maximum depth-nya. Nah, ini bisa juga tak terhingga ini. Nah, ini. Untuk selanjutnya adalah search strategi ya, seperti itu ya mahasiswa semuanya. Baik, itu adalah penjelasan saya mengenai solving problem by searching. Sekarang jika ada nanti ditanyakan, nanti boleh. Nah, ini sudah ada tugas kemarin ya. Sudah ada tugas. Partisipannya 22. Oh, tunggu sebentar. Ini kelas sore ya, benar ya. Tugas yang kemarin itu baru yang mengumpulkan 6. Ya Allah, dari 22 anak. Luar biasa ini. Kemana yang lainnya? Wow. 22 anak. Kemana yang lainnya? Oke. Nah, saya tidak akan memberi penugasan. Ya, silakan nanti bisa melakukan diskusi dengan saya di pertemuan yang keempat, diskusi 04. Jika tidak melakukan diskusi, nah ini ya, saudara bisa melihat tidak ada yang bertanya, intelijen agen. Silakan bertanya untuk perguruan ketiga ini ya. Wah, tidak ada yang bertanya. Oh, seharusnya saudara bertanya, kenapa? Karena sangat berpengaruh terhadap activity completion-nya. Nah, ini diskusi 01. Nah, ini saya akan menilai keaktifan saudara dari sini. Saya tidak tahu saudara itu menyimak video saya atau tidak, sehingga feedback-nya adalah activity completion-nya dari diskusi tersebut. Jika nanti diskusi 04 memang tidak ada seperti ini, tidak ada itu ya, tidak ada yang mungkin yang bertanya, nanti saya akan melontarkan pertanyaan agar saudara bisa aktif untuk menjawab. Jika tidak menjawab, ya mohon maaf keaktifannya kurang ya. Seperti Alnan Diki ini keaktifannya kurang ini. Nah, ini tidak mendownload slide saya dan lain sebagainya. Nah, ini nilainya bisa kurang tidak maksimal. Itu ya mahasiswa semuanya ya.
untuk perkuliahan hari ini mengenai solving problem by searching. Nanti saya akan adakan pertanyaan di diskusi 04, silakan untuk menjawab. Itu merupakan keaktifan saudara. Saudara juga bisa bertanya kepada saya jika penjelasan saya tidak cukup dipahami. Gitu. Mahasiswa semuanya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.